Saya sebagai guru TK itu baru 40 tahun. Wah. Dan 19 tahun saya honor. Baru kemarin saya terangkat jadi P3K. Ini Bu, saya penasaran. Ibu 40 tahun lebih, kemudian 19 tahun lebih mengabdi sebelum akhirnya terangkat. Kenapa pada akhirnya memilih menjadi guru TK gitu? Mungkin dari Ibu Asmin dulu. Kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Nauti Hulondalo, apa kabar hari ini? Semoga sehat. Nah, ada yang sedikit berbeda dengan penampilan saya. Hari ini lumayan formal ya, karena kita memang sedang memperingati Hari Guru. Dan istimewa pula karena hari ini saya mendatangkan dua tamu yang juga mereka berprofesi sebagai seorang guru. Kita langsung sapa aja. Halo Ibu, ada Ibu Asmin Halukoi SPD MPD. Beliau merupakan kepala sekolah dari TK Negeri Pembina Kota Gorontalo. Kemudian bersama pula dengan saya di sini ada Ibu Milawati Eki SPD MPD. Beliau merupakan Ketua Forum Guru Honor Provinsi Gorontalo. Terima kasih banyak ibu-ibu kehadirannya hari ini dengan semangat menuju gerakan yang baru, tentu saja karena kita juga ada di pemerintahan yang baru Bu ya. Tapi kalau berbicara soal pendidikan, ini tentu saja adalah hal yang sudah ada sejak dulu. Mau pemerintahan tahun berapapun, pendidikan itu selalu membarengi ya. Nah, menariknya Nauti Hulondalo, kedua guru ini adalah guru TK, Masya Allah ya. Yang kemarin kami juga sempat mencari guru-guru dengan lama mengabdi, Bu. Jadi lumayan lumayan susah sebenarnya mencari, sampai akhirnya kami putuskan untuk ke Dinas Pendidikan langsung ya. Mungkin dari Bu Asmin boleh berbagi Bu, sudah berapa lama maksudnya mengabdi sebagai seorang guru? Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nauti Hulondalo. Alhamdulillah bisa berjumpa dengan kami berdua. Dapat saya sampaikan bahwa saya sebagai guru TK itu baru 40 tahun. Wah. Lebih. Wah. Iya. Baru 40 tahun Bu, itu sudah hampir 2 kali lipat dari usia saya. Maret 2024 itu 40 tahun. Wow, luar biasa. Keren. Dan saya terangkat jadi guru TK karena saya basicnya juga dari SPG, jurusan TK. Sehingga sampai saat ini saya tetap eksis menjadi guru TK. Wah, Masya Allah. Dan insya Allah saya akan menjalani masa purna tugas itu pada tanggal 1 Januari 2025. Wah, jadi 40 tahun 9 bulan mengabdi sebagai guru TK. Keren sekali. Dan ini jadi satu kehormatan juga buat kami karena memasuki masa-masa purna tugas, Ibu menjadi narasumber kami di sini untuk berbagi tentang perjalanannya sebagai seorang guru TK ya. Nah, kalau Ibu Mila sudah berapa lama menjadi seorang guru TK sendiri? Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya adalah guru TK ya di TK Negeri Pembina Kota Gorontalo. Saya kalau menghitung masa tugas sebagai seorang guru di TK itu, saya sudah 20 tahun. Wah. Dan 19 tahun saya honor. Baru kemarin saya terangkat jadi P3K. Honor 19 tahun, tentu banyak lika-likunya ya. 19 tahun saya honor, namun tetap dalam kesabaran dan menunggu. Alhamdulillah kemarin di 2024 Januari kemarin saya ikut tes dan alhamdulillah lulus untuk P3K. Wah, luar biasa perjuangannya Nauti Hulondalo. Guru yang sudah 40 tahun lebih mengabdi untuk
TK ya, dan juga ada Ibu Mila yang ternyata 19 tahun menghabiskan waktunya sebagai guru honor tapi tidak menyerah ya. Karena jujur Bu, untuk saya yang mental kerupuk ini kayaknya kalau 2 tahun mengabdi saya langsung udah nggak mau lanjut lagi gitu. Tapi Masya Allah, saya terima kasih banyak Ibu atas dedikasinya. Saya percaya Ibu pantas juga untuk mendapatkan gelar tersebut ya, atau kenaikan pangkat itu. Nah, ini Bu, saya penasaran, Ibu 40 tahun lebih, kemudian 19 tahun lebih mengabdi sebelum akhirnya terangkat. Kenapa pada akhirnya memilih menjadi guru TK gitu? Mungkin dari Ibu Asmin dulu. Kalau saya memang sejak awal saya berniat untuk tetap jadi guru TK. Di saat saya menjadi guru TK, saya merasa senang dan bahagia. Setiap hari itu saya enjoy. Wah. Ya, seorang guru TK itu pasti dia akan terasa lebih mudah. Bener, apapun masalah yang kita rasakan di rumah, yang kita hadapi di rumah, di saat kita tiba di sekolah, semuanya hilang dan kita enjoy. Kita sambut anak dengan senyuman, dengan pelukan sambil kita usap kepalanya. Kalau anak perempuan sudah dia salaman, dia cium tangan, kita sampaikan insya Allah jadi anak soleha. Kalau anak laki-laki insya Allah jadi anak soleh. Coba Ibu bayangkan dari semua guru TK seperti itu kepada anak-anak, insya Allah generasi kita yang akan datang itu akan lebih bagus, akan lebih memiliki karakter yang baik, cerdas, berkarakter. Iya, saya sangat setuju itu. Saya juga selama saya jadi guru TK, kemudian saya diberikan surat tugas sebagai kepala sekolah. Kemudian saya juga sebagai kepala sekolah, waktu itu saya diundang untuk mau dilantik jadi pengawas TK. Saya diberikan SK untuk jadi pengawas TK. Saya langsung menghadap ke kepala dinas. Saya bilang mohon maaf, saya tetap ingin menjadi guru TK di Kota Gorontalo, dimanapun di Kota Gorontalo. Sehingganya Pak Kadis katakan begini, kasih saja dia punya SK, anggap saja dia 1 hari jadi pengawas. Ya, jadi sampai saat ini karena dari lubuk hati saya yang paling dalam itu saya senang sekali bersama anak-anak. Dan seorang guru TK itu di saat kita mengajarkan surat Al-Fatihah kepada anak dan dia belum tahu, dari rumah dia belum tahu surat Al-Fatihah, ini menjadi amal jariah bagi kita. Di saat anak itu dewasa dan dia membaca surat Al-Fatihah, berapa kali sehari dia baca surat Al-Fatihah di sholat 5 waktu dan setiap rakaatnya dia membaca surat Al-Fatihah, betapa banyaknya amal jariah yang diterima oleh guru-guru TK. Benar seperti sekali, itu. Bu. Karena guru TK itu adalah sebagai peletak dasar. Iya, benar Bu. Saya sangat setuju sekali. Dan saya tidak pernah membayangkan bahwa salah satu alasannya juga berkaitan dengan itu Bu ya, bahwa menjadi guru itu bukan hanya sebagai profesi saja Nawatihullah, tapi niat tulus dari kedua guru yang luar biasa ini benar-benar mengajarkan kita bahwa seorang guru itu bisa menjadi seseorang yang bisa membawa amal jariah bagi dirinya sendiri dan juga ilmu yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, semoga ini jadi motivasi untuk guru-guru juga ya Bu ya. Jadi bekerja bukan hanya untuk mendapatkan gelar ataupun mendapatkan kenaikan pangkat atau gaji, tapi dibanding itu Masya Allah sekali ada pahala yang terus-terus mengalir dari ilmu yang diajarkan. Wah, keren. Wah, saya baru dapat masukan baru nih ya. Semoga untuk guru-guru yang seumuran saya di luar sana lebih semangat lagi mendengar pernyataan dari Bu Asmin. Nah, kalau Ibu Mila, saya penasaran Bu. Jujur saya, walaupun tadi kita sempat ngobrol di awal, saya tidak menyangka bahwa dari 20 tahun masa bakti Ibu, 19 tahun itu dihabiskan sebagai seorang guru honor. Apa sih Bu yang terus-terusan memotivasi Ibu hingga akhirnya tidak menyerah dan alhamdulillah mendapatkan pada akhirnya pengakuan itu gitu? Iya, memang 19 tahun ya honor di guru TK itu ada kepuasan tersendiri Bu, dengan anak-anak seperti yang Ibu Asmin katakan tadi. Itu ada kepuasan tersendiri. Walaupun upah yang diberikan itu bagi kami dulu itu 150.000. Wah. Ya, 150.000. Kemudian naik 200, 250, kemudian 500.
namun tidak mematahkan semangat saya, keinginan saya untuk bisa bersama dengan anak. Keceriaan mereka itu yang bikin saya juga ceria. Walaupun dengan gaji yang bilang tidak bisa mencukupi, ya, karena 250 dan beli apa sebenarnya, kan begitu. Namun karena niat seperti yang Ibu Asmin katakan tadi, niat terbesar, bagaimana kita itu bisa meletakkan pondasi dasar itu pada diri anak. Bagaimana kita walaupun dengan berbagai macam persoalan ekonomi, dengan 250.000 persoalan ekonomi di rumah tidak bisa terpenuhi, namun ketika berada di tengah-tengah anak-anak, persoalan itu seakan hilang. Melihat keceriaan mereka, melihat keluguan mereka, bisa bersama, tersenyum, akhirnya kita juga tersenyum dengan mereka, bermain dengan mereka. Nah, ini adalah satu tantangan buat saya, sehingga saya walaupun dengan saya katakan tadi dengan honor yang kecil sekali, namun saya bertahan selama 19 tahun untuk bisa bersama anak-anak. Inilah harapan yang ada dalam diri saya, sehingga saya bertahan selama 19 tahun bersama dengan anak-anak TK. Wow, luar biasa. Saya mendengar cerita ini, pertama mohon maaf Bu atas bagaimana pendidikan di Indonesia memang belum bisa mengakomodir banyak hal. Karena saya juga berangkat dari guru TK di swasta. Salah satu alasan kenapa saya tidak mau mengabdi di negeri Bu itu tadi, karena kami terbilang muda, jadi walau bagaimanapun pemikirannya masih berorientasi pada materi gitu ya. Dalam artian kami seringkali nanti mau habis buat bentor sana kemari, tapi saya benar-benar salut sekali. Ini harus ada penghargaan untuk guru-guru yang sangat luar biasa, hebatnya, yang sekalipun banyak sekali tantangan dalam hidup, dalam karir pekerjaan yang dihadapi, tapi masih bersemangat. Gitu. Keren banget. Semoga ini mendapatkan apresiasi yang sebesar-besarnya dari pemerintah juga Bu ya. Insyaallah. Ya. Nah, Ibu, dalam perjalanan bertahun-tahun ini, apa yang menjadi tantangan terbesarnya dari Ibu Asmin dulu? Saya rasa kalau yang menjadi tantangan terbesar itu adalah bagaimana cara kita membuat anak itu, bahwa anak itu akan memiliki karakter yang baik. Maka kita seorang guru, tantangan kita itu adalah kita harus berperilaku, bersikap sesuai apa yang diharapkan, seperti itu. Kita berusaha menjadi teladan, karena anak-anak usia dini itu adalah peniru yang ulung. Jadi bagaimana cara kita bertutur kata, bagaimana kita berperilaku, itu semua pasti diikuti oleh anak. Itu yang menjadi tantangan. Jadi meskipun kita ini seperti tadi saya sampaikan, kita marah-marah, kita ini kita kan masih manusia, bukan malaikat. Iya, baru juga menghadapi anak. Ini di TK Bu, satu anak mau buang air, semua mau buang air. Ibu, baku ibu. Iya. Satu orang minum air, makan, semua mau minta makan. Iya. Coba kalau guru TK tidak memiliki rasa sabar yang tinggi, pasti mungkin sekarang guru-guru TK ini tinggal baju yang jalan. Iya, pasti tinggal baju yang jalan, karena hari-hari kan makan hati kan. Tapi kita sekarang kita enjoy saja. Iya, karena mungkin guru TK itu sudah Allah takdirkan sebagai seorang penyabar. Masya Allah. Iya, mungkin seperti itu. Jadi tantangannya terbesar itu adalah kita berusaha menciptakan anak-anak yang dititipkan ke kita itu menjadi tanggung jawab kita, dan kita berusaha mereka itu akan menjadi anak yang baik. Wah, keren sekali. Wah, saya jujur sangat terharu sekali dengan pembicaraan ini, karena banyak sekali ilmu dan juga insight baru yang saya dapatkan dari seorang guru TK Bu ya. Bagi banyak orang, seorang guru hanyalah guru saja gitu. Tapi ternyata di balik itu Nuwuti Hulondalo, terkhusus para orang tua ya, guru-guru itu memberikan semua yang mereka miliki agar anak-anak Nuwuti Hulondalo, Bapak Ibu semua itu menjadi anak-anak yang cerdas dan bermartabat, berkarakter. Benar sekali ya. Wah, kemudian kalau saya ke Ibu Mila, Bu, kalau tadi dijelaskan sama Ibu Asmin bagaimana dinamika ketika menjadi seorang guru TK, terutama menghadapi anak-anak yang polos gitu. Nah, seringkali Bu, ada nilai-nilai di sekolah itu yang diajarkan, semisal karena saya pernah menjadi seorang guru TK di swasta,
mencuci tangan sebelum makan. Nah di sekolah kan itu pasti diajarkan atau berdoa sebelum makan, hal-hal yang sepertinya sederhana, tapi kadangkala di rumah itu tidak diterapkan oleh orang tua. Nah Ibu Mila sendiri bagaimana menyikapi ini? Iya, memang kadang apa itu namanya pembiasaan yang ada di sekolah itu di rumah memang kadang orang tua tidak memberikan pembiasaan seperti yang diberikan di sekolah. Jadi kami juga di sekolah memang agak susah ya, karena di sekolah itu anak-anak itu cuma dari jam 8 kemudian ke jam 11. Ini mereka bersama guru-guru di sekolah. Jadi lebih banyak waktunya itu di rumah bersama orang tua. Nah, pembiasaan yang kami berikan seperti tadi, kemudian sampai di rumah tidak laksanakan, ini memang jadi kadang kita itu dengan anak-anak sudah cuci tangan misalnya. Iya Bu sudah. Di rumah, Ibu, ti mama langsung kasih itu makanan sama saya. Ada juga begini Bu, pembiasaan yang kami lakukan di sekolah itu berbagi makanan dengan teman. Nah, mereka bawa bekal dari rumah. Tapi dari rumah sudah diwanti-wanti oleh orang tua, makan ini Mas ya, jangan kasih sama teman ini dia, kasih habis ini makanan, awas kalau mama mau lihat tidak makan, boleh kasih sama teman. Nah ini kan jadi dilema buat kami. Nah, akhirnya pembiasaan yang kami lakukan di sekolah, kemudian di rumah tidak bisa tidak nyambung. Akhirnya kami yang ini membiasakan hal yang baik pada anak, sementara di rumah juga tidak ada. Nah ini perlu kerjasama. Nah di sekolah itu kami sering melaksanakan kelas parenting. Oh, alhamdulillah. Itu pendidikan ke orang tua. Jadi apa program yang kami laksanakan di sekolah itu akan bisa connect dengan apa juga yang ada di rumah. Kelas parenting. Jadi misalnya mencuci tangannya, pembiasaan mencuci tangan. Nah, itu akan dilaksanakan juga di rumah. Begitu juga berbagi, kan kami berbagi. Nah, ini hal-hal yang kami bicarakan dengan orang tua agar supaya anak juga tidak merasa bahwa sebenarnya mana yang mau diikuti? Ada guru menjelaskan tentang berbagi, kita berbagi. Sementara mama ada bilang kan, tidak boleh mama kasih sama teman-temannya, kasih habis. Nah ini kan alhamdulillah dengan kelas parenting ini kami bisa menciptakan hal-hal kerjasama dengan orang tua dan guru kita. Berarti saya harus bilang anak-anak yang bersekolah di TK Negeri Pembina Kota Gorontalo ini beruntung ya. Kenapa? Karena guru-gurunya menemukan cara untuk bisa menjembatani hal ini gitu. Karena jujur Bu, waktu saya menjadi seorang guru, hal yang ini sulit sekali untuk dikomunikasikan gitu. Karena setiap orang tua itu punya nilai tersendiri yang diajarkan pada anak. Sementara kita juga guru dituntut harus memberikan kayak Ibu bilang tadi contoh yang baik sebagai teladan gitu. Nah, karena Ibu Asmin sebagai kepala sekolah Bu, bagaimana menyikapi orang tua yang kadang seringkali berpikir bahwa loh kan sudah disekolahkan, sekolah sudah kami bayar, semuanya sudah diberikan, ibaratnya seperti itu. Tanggung jawab guru dong untuk mengajarkan ini pada anak. Itu seperti apa Ibu? Ya, kalau di kami itu kami memberikan misalnya pernyataan ataupun penjelasan kepada orang tua itu dia tidak harus lewat rapat-rapat yang formal gitu. Di mana saja ada orang tua di situ berkumpul, kita bisa bicara. Kita bisa bicara dari hati ke hati dengan mereka. Dan orang tua itu alhamdulillah bisa dekat dengan kami yang ada di TK. Jadi kami tidak perlu harus teriak-teriak begitu. Jadi anak itu dengan orang tuanya itu kami bimbing sekalian. Ya, seperti tadi Ibu Mila sampaikan, kami ada kelas parenting, ada pendidikan keorangtuaan, kemudian narasumbernya itu tidak harus dari yang spesialis apa, tidak. Dia dari orang tua. Orang tua murid, kemarin yang orang tua murid yang polisi, alhamdulillah kami undang beliau dan beliau bisa menyampaikan bagaimana tanda-tanda lalu lintas sampai menyeberang jalan. Kemudian ada orang tua murid yang misalnya dia tukang buat kue, kebetulan kami ada P5. Jadi disitulah orang tua bisa menyampaikan bagaimana cara membuat kue ini misalnya seperti itu. Wah, jadi ini keren jadi Bu, kerjasama, memang kami kerjasama dengan orang tua murid itu alhamdulillah berjalan dengan baik.
apapun kegiatan yang di sekolah itu orang tua murid selalu mengambil bagian dan mereka berpartisipasi. Insya Allah kami dalam rangka Hari Guru ini, Insya Allah hari Senin kan pas tanggal 25 November ini kan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI, kami akan ada upacara di sekolah melibatkan anak-anak, orang tua murid, kemudian juga kami ada kegiatan lomba. Lomba apa Jadi itu? Ada lombanya itu kemarin ya Ibu tadi ya Ibu Mela kita sudah programkan itu bahwa kita akan bikin lomba di samping anak-anak juga orang tua murid Kerjasama orang tua dengan anak. Iya di situ jadi anak-anak itu dia nanti kerjasama dengan orang tuanya, dia bisa anak bisa menyuapi orang tuanya, tapi sementara matanya ditutup. Jadi nanti anak menyuap kepada orang tuanya, kemudian jadi itu kan melatih ketekunan anak gimana ya, iya seperti itu. Kemudian juga kami ada kerjasama juga, ada guru-guru yang non ASN juga di kami itu. Alhamdulillah kami kerjasama dan insya Allah hari Senin itu di upacara kami akan menyerahkan dalam bentuk sembako. Ya bukan sembako ya, sembako mungkin ya, karena kalau sembako itu sudah 9 bahan pokok, 3 bako Bu. Mungkin ini sembako saja, bukan sembako. Iya, satu bahan pokok. Iya, insya Allah itu kami sudah rencanakan bersama, dan insya Allah hari Senin itu kami akan buat upacara. Setelah itu ada penyerahan kepada teman-teman guru. Kemudian juga kami akan ada saling berbagi cendramata. Iya, guru-guru, tapi sudah dibatasi nilainya hanya sekian. Kemudian itu dibelikan apalah dalam bentuk cendramata, baru itu kita saling berbagi. Gitu. Iya. Nanti saling tukar kado Bu ya. Gitu iya. Dan orang tua murid juga kami minta mereka bisa memberikan kepada guru, ada guru favorit gitu. Iya, yang anak-anak paling senang. Kan kita itu kan guru itu kan kita merasa bangga jika seorang guru itu dirindukan oleh anak. Benar. Tapi kalau misalnya ada guru yang baru dikasih tahu anak-anak hari ini ibu gurunya tidak hadir ya, mereka malah senang. Berarti itu guru yang tidak itu guru yang tidak dirindukan ya. Tapi biasa di TK ditanya orang tuanya pagi-pagi dia tidak mau ke sekolah, Nunu tidak mau sekolah. Ditanya sama orang tua, kenapa? Soalnya ibu guru ada berangkat. Jadi dia tidak mau sekolah karena ibu gurunya tidak ada, berarti itu guru yang dirindukan oleh anak. Mungkin kita juga yang sudah dewasa seperti ini, kemarin juga kita kan pernah jadi siswa ya, jadi murid. Iya, ada guru yang kita favoritkan dan ada guru yang paling kita tidak suka. Seperti itu, iya. Yang kita baru lihat dari jauh, wah langsung terbalik ya. Hilang mood. Hilang mood, langsung tidak mau ikut jalan situ. Wah, tapi ini keren sekali ya Bu ya. Jadi ada banyak inovasi-inovasi yang dibuat di sekolah, dan saya tidak membayangkan bahwa ada permohonan juga kayak dari orang tua untuk bisa memberikan materi yang berarti ini jadi satu nilai plus juga bagaimana sekolah itu bisa membangun hubungan yang baik antara sekolah dan orang tua ya. Jadi komunikasinya juga lancar Bu, alhamdulillah. Wah, keren nih, luar biasa. Nah, kemudian Bu ini kan sudah hampir kita memasuki pemerintahan yang baru Bu. Pasti juga ada perubahan-perubahan Bu ya, dalam segi hal pendidikan itu sendiri, entah itu kurikulumnya atau elemen-elemennya. Dari sekolah TK Negeri Pembina Kota Gorontalo, apa Bu yang saat ini lagi dicanangkan atau sedang dilakukan untuk diwujudkan? Kalau di kami di TK Negeri Pembina itu memang tujuan kami itu memang di situ anak yang mandiri gitu. Dengan adanya kurikulum merdeka, kurikulum merdeka ini memang juga sih agak sulit. Iya, karena terlalu banyak guru itu dituntut harus paham. Harus bisa banyak hal Bu ya. Iya, kemudian yang paling diharapkan itu adalah sertifikat. Jadi guru-guru setelah dia capek mengajar seharian, malamnya juga harus dia ikut webinar untuk mencari sertifikat. Ya, nah insya Allah dengan adanya kurikulum baru ini, kalau kami baca di medsos sih, tapi yang di medsos itu kan belum tentu semuanya benar bisa ya, dijamin kebenarannya ya. Tapi kami lihat itu akan diganti kurikulum merdeka ini dengan kurikulum yang baru. Apapun model kurikulumnya yang nantinya akan ada di lembaga atau di satuan pendidikan itu, dia ujung-ujungnya adalah guru. Guru perlu harus berkualitas dan kreatif. Iya.
Seperti itu. Kalau memang guru itu baru dia harus komitmen dengan profesinya. Kalau dia hanya merasa cuma karena guru ini sebagai pelarian daripada tidak ada kerja, mendingan jadi guru TK saja. Gampang jadi guru TK, cuma menyanyi baru pulang. Tapi kan tidak seperti itu. Beban moralnya besar. Iya. Jadi kami apapun kurikulumnya, insya Allah guru-guru di kami juga, alhamdulillah guru-guru itu sudah basicnya S1 semua. Malah ada yang magister. Iya, ada 3 orang magister. Jadi alhamdulillah, dan semua guru-guru itu sudah ikut PPG ya Ibu Mila ya. Insya Allah yang 3 lagi yang tinggal 1 yang sekarang, jadi mereka akan menjadi guru yang profesional. Jadi tidak diragukan lagi. Apapun kurikulum yang datang, modelnya, elemennya, ya insya Allah bisa menyesuaikan. Langsung, ya. Nah, bagaimana dengan program yang transisi dari pendidikan anak usia dini atau PAUD itu menuju SD, Bu? Itu adakah juga dibuat di sekolah atau bagaimana? Iya, itu kan memang program nasional. Kemendikbudristek kemarin. Sekarang kita sudah kementerian yang baru. Iya, khusus untuk SD dan SMP sama juga PAUD. Pendidikan dasar dan menengah. Iya. Jadi kami insya Allah di 2025 ini Bu Mila ya, kita akan mengikuti apapun yang menjadi keputusan itu, karena untuk transisi PAUD ke SD ini memang sudah program nasional. Kami sudah melaksanakan itu diharapkan itu tidak ada lagi tes calistung di SD. Dan diusahakan antara pendidikan yang ada di PAUD itu dia akan connect dengan SD kelas awal. Benar. Iya, seperti itu. Jadi kemarin di TK itu kan kami memang sudah tematik. Kegiatan pembelajarannya tematik. Sekarang SD kelas awal juga sudah tematik. Iya, benar. Iya. Yang harus dihilangkan itu adalah calistung, tes baca tulis hitung di SD. Iya. Jadi karena tuntutan di SD di tes baca tulis hitung, sehingga guru-guru yang ada di PAUD juga mereka jadi malpraktek. Iya. Memaksakan anak harus keluar dari TK itu harus pintar baca tulis. Dan dikatakan TK yang berkualitas, PAUD yang berkualitas itu adalah PAUD yang jika anak keluar dari PAUD itu sudah pintar baca tulis hitung. Karena di SD diadakan tes seperti itu. Dengan adanya gerakan nasional transisi PAUD ke SD itu dihilangkan seperti itu. Jadi tidak ada lagi tes di SD, tes baca tulis hitung itu. Mengapa sampai demikian? Itu tadi saya sampaikan bahwa sudah ada malpraktek dari guru-guru TK. Mereka memaksa anak yang tidak tahu menulis dipaksa harus pegang tangannya, harus pegang. Dan sudah dilihat BA, baca, begitu kan? Nah, yang padahal tidak seperti itu. Di TK itu mereka hanya dalam bentuk pengenalan, semua baru pengenalan. Tapi ada kan yang memang baru pengenalan tapi mereka sudah lancar. Ada yang di TK memang sudah tiba masa pekanya untuk membaca dan menulis. Biasanya kan anak-anak itu kalau sudah ada masa pekanya itu untuk menulis, dia suka mencoret-coret. Biar kita sudah sediakan buku, kertas yang besar, dia tidak mencoret di buku, dinding, pintu yang dia coret. Iya, jadi seperti itu yang kita rasakan di TK. Dan alhamdulillah dengan adanya gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan ini, insya Allah ini akan connect antara TK dengan SD. Dan insya Allah juga akan ada forum guru TK dan SD kelas awal. Penting itu Bu. Iya, supaya akan ada. Karena di kita itu kan ada MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah. Itu sangat perlu. Itu 2 minggu. 2 minggu sebelum anak-anak belajar efektif itu 2 minggu untuk MPLS. Iya, pengenalan lingkungan sekolah. Itu perlu sekali. Mengenal gurunya, lingkungannya, semua kan perlu. Itu saya lihat sampai sekarang yang di SD ada yang dia tidak kenal gurunya. Yang kalau ditanya, siapa itu nak? Ibu agama. Itu kan cuma sebut ibu agama, ibu penjaskes. Gitu. Iya, cuma yang pakai kacamata. Iya, ibu penjaskes. Dia tidak tahu namanya. Kalau kita di TK memang mereka sudah kenal. Iya, mereka kenal karena kami memperkenalkan itu. Selama 2 minggu itu kami perkenalkan semua lingkungan sekolah. Wah, benar. Saya bisa relate dengan apa yang Ibu sampaikan ya. Karena saya pernah ada di posisi juga yang dimana
guru itu dituntut harus bisa calistung ke anak-anak karena waktu itu alasannya adalah mereka ini sudah mau masuk SD. Kalau mereka tidak bisa membaca bagaimana gitu. Dan memang saya juga terkejut gitu ketika melihat buku SD. Wah, langsung disodori tematik dan harus yang sudah bisa menulis dan membaca yang bisa gitu. Jadi sebenarnya butuh, kata Ibu, itu harus ada korelasi yang baik antara guru SD dan guru TK gitu. Tidak boleh semuanya harus dibebankan pada guru TK gitu. Apalagi anak-anak kan di usia-usia itu masih uring-uringan Bu ya, suka belajar, kadang-kala suka main ya. Jadi memang tidak bisa dipaksakan dan menurut saya secara pribadi itu juga bagian dari tanggung jawab orang tua gitu. Jangan sekali lagi jangan semuanya dibebankan pada guru, apalagi waktu anak terbanyak itu adalah dengan orang tua. Untuk membaca tulis hitung saya rasa peran terbesar juga dari orang tua harus ada pengenalannya. Jadi mungkin dari guru tinggal menambahkan saja Bu ya kalau seperti itu. Nah, menarik pembicaraan kita sejauh ini Nouti Hulendalo. Kita tadi sudah membahas bagaimana apa saja yang dihadapi oleh guru-guru TK ini, apalagi dengan adanya transisi PAUD yang menyenangkan menuju SD. Tapi ada satu hal yang juga saya secara pribadi mengalami ini Bu. Mungkin karena saya pernah mengabdi di swasta, saya pernah di posisi yang diminta oleh orang tua untuk harus jadi PNS atau harus jadi P3K gitu. Sementara kan case-nya saya waktu itu mengabdinya di swasta dan memang setahu saya sebelum saya resign bahwa kalau tidak ada dapodik itu tidak bisa Bu ya kalau tidak salah untuk naik level jadi P3K atau ini. Mungkin jelasnya bisa lebih disampaikan Bu bagaimana? Iya, untuk P3K itu Bu memang aturan yang ada itu hanya ada perekrutannya di sekolah negeri. Itu pun ada paling lama mengabdi itu 2 tahun, termasuk dalam data dapodik. Jadi teman-teman ini yang di swasta memang kasihan ya, lama mengabdi sama tugasnya dengan guru-guru yang ada di negeri. Mereka juga mengajar, mereka juga mendidik, namun mereka kayaknya tidak dihargai. Iya, benar. Saya selaku Ketua Forum Guru Honor PGRI ini merasa tidak adil. Iya. Tidak adil untuk teman-teman yang ada di swasta. Jadi kemarin di 2023 kemarin perekrutan untuk P3K banyak teman-teman yang memang dari swasta itu pindah ke negeri. Namun penarikan data untuk P3K itu lewat dapodik. Jadi mereka terbaca di saat mereka pindah, kemudian mereka masuk dalam dapodik itu mereka terbaca. Jadi bisa otomatis bisa masuk. Namun di tahun 2024 ini yang sekarang berjalan itu mereka tidak mengambil dari data dapodik, tapi mengambil datanya dari data BKN. Jadi yang kemarin itu memang guru honor itu yang didata oleh BKN hanya guru honor yang ada di negeri, sehingga guru-guru yang ada di swasta itu tidak terdata oleh BKN. Sehingga pada tahun 2024 ini sementara berjalan perekrutannya, mereka yang di swasta tidak bisa, karena mereka tidak terdata di BKN, terdata di dapodik, tapi data yang diambil itu adalah data di BKN. Sehingga mereka walaupun mereka sudah 1 tahun pindah ke negeri, namun mereka juga tidak bisa ikut, karena mereka tetap data yang di BKN yang diambil. Mereka kan tidak terdaftar. Sehingga mereka yang pindah ke negeri sekarang, teman-teman saya itu mereka dihitung baru 1 tahun mengabdi. Sementara mereka ada yang dari 2005 ke bawah itu ada yang sudah mengabdi. Sampai sudah ada yang 20 tahun lebih, 25 tahun lebih mengabdi. Namun mereka pindah di negeri itu dihitung cuma 1 tahun. Ini kan hal yang sungguh menyedihkan. Tidak, saya katakan bahwa ini tidak adil. Kenapa harus guru-guru swasta itu harus dibuat begitu? Nah, alasan yang pernah saya baca di medsos bahwa katanya kalau di swasta itu gaji mereka besar. Karena mereka swasta, lebih tinggi. Lebih tinggi. Sementara kan swasta ini tidak sama dengan di Jakarta dengan di Gorontalo. Mereka itu yang swasta itu mereka bayarkan guru honor itu hanya lewat uang iuran yang dibayarkan oleh orang tua. Ada yang cuma 100.000. Nah, kalau orang tua yang bayarnya lancar, 100.000 tiap bulan.
Nah kalau mereka yang tidak lancar, kasihan mereka cuma 100.000, 150.000. Ini kan sungguh sangat miris bagi saya. Saya sering bilang ke setiap kali pertemuan dengan pemerintah, dengan Dewan, tolong PGRI, tolong bawa aspirasi guru-guru, teman-teman yang guru-guru swasta. Ini mereka juga kerjanya sama. Mendidik anak, ya, peletak dasar fondasi, tidak ada bedanya. Guru yang ada di TK dengan yang di swasta. Ini mungkin insya Allah ini kalau bisa didengar, ini harapan kami sebagai guru ya yang pemangku kebijakan. Insya Allah ke pemerintahan yang baru ini harapan terbaru. Kami juga mungkin ada harapan terbaru dari teman-teman dari swasta. Hal ini bisa diperhatikan. Berikanlah keadilan, jangan hanya guru-guru honor yang di negeri, tapi juga tolong perhatikan mereka yang ada di swasta. Ini. Terima kasih banyak Ibu karena sudah mewakili itu untuk disampaikan gitu, karena saya secara pribadi tidak punya kapasitas atas itu juga, dan memang sudah sepatutnya dari guru sendiri juga harus menyampaikan gitu Bu ya, apa saja yang masih kurang gitu dalam kebutuhan pendidikan itu sendiri. Dan sekali lagi semoga dengan ini forum yang kita laksanakan juga ini, bincang-bincang yang kita laksanakan ini bisa didengar lebih luas lagi, dan tentu saja bisa mendapatkan atensi dari pemangku kebijakan yang ada di daerah. Nah, kembali Bu, kita membicarakan bagaimana kiprah seorang guru TK. Saya sebagai orang yang pernah menjadi siswa, ada momen-momen saya bertemu dengan guru-guru saya, dan saya memang mengingat mereka karena ada sesuatu hal yang pernah mereka sampaikan kepada saya, dan itu jadi penyemangat saya sampai dengan hari ini. Dari Ibu Asmin sama Ibu Mila, ada tidak nilai yang memang sengaja ditanamkan pada anak itu, yang alhamdulillah sampai sekarang tiap kali mereka ketemu, Ibu makasih banyak Ibu, saya pernah jadi CP guru gitu. Ada enggak itu Bu? Mungkin dari Ibu Asmin dulu. Kalau saya sih ada, alhamdulillah. Waktu itu anak itu kan sekolah di TK. Dia setiap hari kalau tidak dikasih uang, waktu itu uang ego, gambar ego, uang ego. Dia kalau tidak dikasih uang ego itu dia menangis dan dia tidak mau ke sekolah. Orangnya lapor ke saya, orang tuanya lapor cerita ke saya. Terus saya tidak langsung tegur anak itu, tidak, tapi saya cerita. Saya cerita tentang anak yang suka jajan, yang sering minta uang, pada akhirnya begini. Saya lihat anak itu memang serius, dia lihat ke saya, dia dengar itu cerita itu. Terus akhirnya berapa hari kemudian saya ketemu dengan orang tuanya. Orang tuanya bilang, cerita ke saya, Ibu alhamdulillah mempan, dia bilang. Saya bilang, kenapa? Bu, dia cerita di rumah, katanya Ibu guru ada cerita anak yang suka jajan. Padahal dia tidak minta uang. Cuma dia sudah sering jajan, terus dia beli makanan, akhirnya dia sakit perut, cerita Ibu guru gitu. Kalau begitu Tinunu tidak usah dikasih uang. Akhirnya dia kalau ketemu saya dia bilang begini, ini Ibu guru ada baca cerita. Ibu, saya masih ingat Ibu cerita itu hari ini ya, saya mau minta doi ego. Dia ingat terus itu. Sekarang dia sudah jadi bidan kalau tidak salah. Itu murid saya alhamdulillah sudah itu si Pak ini yang di provinsi. Si siapa dulu? Anaknya Pak Rasindama. Saya juga kurang tahu. Siapa dulu? Dua anaknya itu laki-laki itu. Yang satu jadi polisi, yang satu ada di pemerintah daerah. Wah, di provinsi. Jadi kalau ketemu Ibu suka menyapa Ibu. Iya, alhamdulillah. Ada kalanya lupa. Benar. Saking banyaknya. Saking banyaknya. Ibu sudah lupa saya. Tunggu dulu, siapa dulu kau? Ibu yang itu hari ini Ibu ada kasih cebo. Alhamdulillah, berarti kau masih ingat. Ada biasanya pernah Bu, laki-laki Bu, anak laki-laki saya kasih. Kan dia habis buang air, saya kasih cebo, dia saya bilang begini, insya Allah Tinunu jadi camat, kalau secamat ingat Ibu guru pak kasih cebo. Iya kan, kita mau dengan tidak, anak yang ada ingus, kita ini sejijik apapun ini itu harus kita tangani. Itu masih mending Bu, tapi yang ada cabiu, yang ada istali, memang ini yang luar biasa Bu, memerlukan kesabaran Bu.
Tapi semua alhamdulillah kami rasakan dan kami sabar dengan itu dan kami lakukan dengan penuh kesabaran. Insya Allah itu akan dicatat oleh malaikat dan insya Allah kita akan terima di akhirat nanti insya Allah. Ya. Dan kita tidak pernah bilang kau ini yang tibu ada. Iya. Kalau sebagai saya sama iya. Sekali lagi. Iya, karena ada yang pernah tabera di jalan. Dia lari-lari. Sudah berat tinun, sudah berat di jalan, sudah berat lari-lari. Ya Allah, depetai banyak sekali, masya Allah. Tapi itu kami rasakan, iya, alhamdulillah. Dan kami tidak pernah lupa itu. Orangnya biar sudah ketemu sampai sekarang sudah besar, sudah jadi pejabat apa begitu. Kami tidak, kau ini yang bapak. Tidak. Alhamdulillah kami cuma alhamdulillah dia bisa menghargai kami dan kalau ada yang diurus begitu Bu, dimudahkan. Iya, dimudahkan. Karena ada yang sudah pejabat. Saya kalau mau pinjam misalnya gedung di mana dia, saya langsung tibu yang mau pinjam ini so tidak kurang ini. Iya ibu. Ada privilege-nya. Iya, alhamdulillah. Iya, memang luar biasa kalau jadi guru TK Bu. Kami bangga jadi guru TK. Memang menanam bibit sejak dini nanti dituai beberapa tahun ke depan Bu ya. Tapi masya Allah sekali banyak sekali ceritanya. Kalau dari Bu Mila apa Bu yang paling menarik sebagai seorang guru TK? Saya juga pernah Bu, dan itu anak sekarang kalau ketemu saya dia sudah jadi polisi sekarang. Wah, luar biasa. Dia pernah di sekolah itu dia sempat buang air di celana. Wah. Baru bukan buang air yang kecil. Bukan yang ini yang keras. Yang apa dia ketemu saya, apa dia bilang, "Ibu masih ingat saya?" Dia cium tangan saya. Dia bilang, "Siapa nak?" "Saya ibu yang tabela di celana." "Yang mana?" Baru bilang, ada ibu." Baru ibu tidak marah kalau mama dia sepukul dia cubit. Cuma ibu buat ibu ada cium saya, ibu ada sapu-sapu di kapal. Mungkin apa tidak bilang ibu guru ada mau berak. Ibu tidak pukul, ibu tidak cubit. Kalau mama tuh habis sakit ini pantai dia cubit-cubit. Ini kan jadi secium. Dia bilang, "Ibu satu ini yang saya selalu ibu Mbak Polo mau cium sama saya sampai sekarang saya tidak lupa ibu ini." Jadi pernah dia tilang. Dia yang bilang, ibu berjalan saja, ibu ada cebok kamar saya. Ibu berjalan saya, ibu pernah ada cebok saya, dia bilang begitu. Cuma ini kan alhamdulillah jadi guru yang dirindukan itu alhamdulillah sungguh sangat luar biasa. Wah, luar biasa sekali. Memang kalau cerita dari guru-guru TK itu pasti sangat seru ya, karena melihat anak itu dari mereka masih polos, belum tahu apa-apa, masya Allah. Tapi yang luar biasa mereka bisa terus mengingat guru-guru hebat ini, dan pasti saya yakin waktu Londala yang menyaksikan tayangan ini juga ada yang Ibu Mila dan Ibu Asmin sampai kemarin masih TK gitu ya. Beruntung sekali mereka bisa punya guru-guru yang hebat yang alhamdulillah mereka punya kenangan yang baik gitu. Karena seperti yang Ibu bilang tadi, tidak semua guru bisa memberikan kenangan kepada siswanya yang bisa mereka terus ingat sampai dengan dewasa. Nah, kita sudah memasuki akhir Ibu. Mungkin dari Ibu Asmin sama Ibu Mila ada yang ingin disampaikan dari Ibu Asmin silakan. Terakhir saya berharap kepada seluruh guru yang ada di PAUD, mari kita komitmen terhadap profesi kita sebagai guru PAUD dan kita harus bangga menjadi guru PAUD. Jadilah guru PAUD yang dirindukan oleh anak-anak kita dan akan dikenang semua jasa-jasa yang kita berikan. Insya Allah guru-guru PAUD di Provinsi Gorontalo khususnya ini menjadi guru-guru yang bermartabat. Amin. Dan insya Allah tidak guru-guru yang tidak hanya mengharapkan imbalan, tapi berusahalah untuk kita menciptakan anak-anak bangsa ini menjadi anak-anak yang nantinya memiliki karakter yang baik, dan di samping itu mereka juga harus cerdas. Seperti itu. Luar biasa. Terima kasih Ibu. Dari Bu Mila, terakhir Bu apa yang ingin disampaikan? Hal yang ingin saya sampaikan, saya selaku Ketua Forum Guru Honor PGRI, ini saya ingin sampaikan kepada teman-teman yang ada di swasta yang saat ini masih mengharapkan bahwa perbaikan nasib ini bersabar dan tetap menjalankan tugas sebagai guru TK, karena di tangan ibu-ibu adalah nasib bangsa ini. Ibu-ibu adalah peletak pondasi dasar buat anak-anak. Jadi jangan lihat dari apa yang
ibu-ibu terima sekarang, namun lihatlah bahwa hal yang dilakukan sekarang insya Allah akan mendapat imbalan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Terima Rabbal kasih. Alamin. Masya Allah, terima kasih banyak Ibu. Hari ini saya bukan hanya sebagai pewara, tapi juga saya mendapatkan banyak sekali ilmu dari Ibu Mila dan juga Ibu Asmin. Terima kasih banyak. Dan semoga pembicaraan kita ini juga turut membuka mata orang lebih banyak lagi untuk lebih peduli terhadap guru, baik itu kesejahteraan guru ataupun juga pengorbanan mereka. Karena seperti yang sudah kita bicarakan hampir 1 jam ini Bu ya, banyak sekali ternyata pengorbanan guru itu yang bahkan mereka sampai meninggalkan keluarga hanya untuk memprioritaskan pendidikan untuk orang lain, terutama anak-anak ya. Jadi Nautihul Ndalo di momen Hari Guru ini, mari kita kembali mengingat kebaikan-kebaikan yang sudah diberikan oleh guru-guru kita, dan mari kita terus hormati mereka dimanapun mereka berada. Jika suatu saat nanti kembali Anda bertemu dengan mereka, jangan lupa untuk mengucapkan salam, mencium tangan, dan juga ucapan terima kasih, karena berkat mereka lah kita bisa menjadi kita yang hari ini. Saya Salakoni pamit, terima kasih banyak sudah menyaksikan tayangan ini sampai akhir. Sampai berjumpa lagi di program Kota Gorontalo Bisa, bincang santai bersama dengan orang-orang hebat, dan sampai berjumpa di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, terima kasih banyak boleh.